melakukannya sekali lagi. Jadi, tolong hentikan semua ini dan katakan siapa kau sebenarnya. Marayun telah siap untuk memerintahkan ketujuh pedangnya menyerang Jun Ye-won. Dia harus melakukan semua kemampuannya untuk dapat mengetahui siapa sebenarnya orang ini. Dia harus melakukan yang terbaik yang dia bisa. Namun, bahkan orang yang dihadapinya ini belum mencabut pedangnya. Orang ini tidak mungkin diam saja diperlakukan seperti ini. Aku harus tetap waspada. Marayun adalah orang yang penuh hati-hati. Jadi dia mengirim pesan ke Lee Jonghwa. Menanggapi pesan Marayun, Lee Jonghwa meningkatkan energinya dan menyalurkannya pada pedangnya. Dia pun telah siap untuk bertarung kapan saja. Pedang api Crimson miliknya telah berkobar. Katakan siapa dirimu, atau kita lanjutkan pertarungan ini. Wah, sepertinya kalian ingin sekali mengetahui siapa aku. Kalau kalian benar-benar ingin tahu, cobalah cari tahu dengan cara paksa. Setelah mengatakan itu, Jun Ye-won menggerakkan tangannya. Melihat ada pergerakan dari Jun Ye-won, Marayun dengan cepat melepaskan pedangnya. Kau yang memaksaku melakukan ini. Ada apa ini? Dari balik topeng Marayun terlihat tatapan matanya gemetar saat dia memerintahkan ketujuh pedangnya untuk menyerang Jun Ye-won. Tetapi ketujuh pedang itu berhenti tepat sebelum mengenai Jun Ye-won. Dengan panik, Marayun menggunakan lebih banyak energi untuk mengendalikan pedang-pedang itu. Tetapi pedang yang berhenti di udara itu hanya bergetar tanpa bisa bergerak. Bahkan pedang-pedang itu berbalik arah ke arahnya. Lalu Jun Ye-won mengulurkan tangannya ke arah Marayun. Marayun tidak mengerti mengapa dia tidak dapat mengendalikan ketujuh pedang itu lagi. Dia mengambil alih kendali pedangku. Marayun benar-benar terkejut. Dalam waktu singkat, lawannya berhasil menguasai pedang udara miliknya. Ini pedang-pedangmu ya? Nih, ku kembalikan. Melihat Marayun dalam bahaya, Lee Jonghwa segera menyerang Jun Ye-won. Dengan api yang berkobar pada pedangnya, dia mencoba menebas Jun Ye-won. Lee Jonghwa bermaksud mengganggu kendali pedang Jun Ye-won yang menyerang Marayun. Sepengetahuan dia, mereka yang menggunakan pedang udara harus fokus mengendalikannya. Jadi mereka yang mengendalikan pedang udara tidak akan bisa bertarung dalam jarak dekat. Jika fokus kendali pedang terganggu, maka jalur pedang akan tidak sesuai arah serangan. Tapi apa yang dilakukan Jun Ye-won tidak seperti yang dia duga. Jun Ye-won meletakkan tangannya di jalur tebasan pedang Lee Jonghwa. Dia menghentikan pedang Lee Jonghwa yang berkobar dengan api dengan dua jari. Dia menghentikan pedangku. Yang lebih mengejutkannya adalah api yang menyelimuti pedangnya tidak mengganggu Jun Ye-won. Apakah dia juga mampu mengendalikan flame ki? Dengan panik, Lee Jonghwa meningkatkan energi apinya sampai maksimal. Kobaran api pada pedangnya semakin membesar. Dia berharap energi maksimalnya dapat menebas tangan Jun Ye-won. Tetapi sepertinya Jun Ye-won tampak tenang-tenang saja. Lalu Jun Ye-won berkata, "Apa ini? Ini api. Api kok nggak panas?" Apa kau bilang?" Pada saat itu, tiba-tiba pedang yang dipegang Jun Ye-won menjadi lebih panas. Mata Lee Jonghwa melebar. Dia terkejut. Bahkan dia tidak tahan dengan panas pada pedangnya dan melepaskan pedangnya.
Apa ini? Flame key-nya melampaui milikku. Telapak tangannya terbakar menjadi hitam. Padahal dia memiliki gelar Raja Api, tapi mengapa flame key-nya dikalahkan? Karena terkejut, dia mundur menjaga jarak terhadap Chunyewon dan menatap Marayun. Dia berpikir meskipun pedangnya telah diambil oleh lawan, tapi dia berhasil mengulur waktu agar Great Guardian pergi. Tapi tidak mungkin. Ketujuh pedang itu telah menancap di tubuh Marayun. Pedang-pedang itu berlumuran darah dan tubuh Marayun terkoyak. Keringat dingin mengalir di balik topeng. Menancap lebih dalam lagi, maka pedang-pedang itu akan menembus tubuhnya. Siapa sebenarnya kau? Ini adalah tingkat penguasaan kendali pedang yang belum pernah mereka lihat. Lalu, Chunyewon melemparkan pedang api milik Lee Jonghwa ke tanah. Nih, ku kembalikan pedangmu. Pedang yang dilemparkan Chunyewon itu mengarah ke tanah dekat Lee Jonghwa dan tanah di sekitar pedang menancap menjadi merah karena panas. Lalu Chunyewon mengulurkan tangannya ke arah pedang-pedang yang menancap di tubuh Marayun dan mencabut pedang-pedang itu dari tubuhnya. Lalu, ketujuh pedang yang telah tidak dikendalikan oleh Chunyewon jatuh ke tanah. Saat mereka sedang berdiri tercengang sambil melongo, Chunyewon berkata, "Sebenarnya ini cukup mengejutkanku. Kukira semua orang mengalami kemunduran di zaman ini, tetapi ternyata para Guardian benar-benar telah melampaui para pendahulu mereka." Mendengar kata-kata Chunyewon itu, mata Marayun melebar. Dia segera berlari ke arah Chunyewon dan membungkuk. Great Guardian, apa yang kau lakukan? Lee Jonghwa masih tidak mengerti apa yang terjadi, tapi Marayun tidak peduli. Marayun bersujud dan berkata, "Great Guardian Marayun, menyapa Lord ke-24 dari Ordo Iblis Langit yang Agung, Tuan Chunma." Wow, dia mengenaliku. Mata Chunyewon berbinar. Sejak dia datang ke zaman ini, dia harus mengeluarkan pedang Iblis Langit sebagai bukti bahwa dia adalah Chunma. Tapi kali ini, tanpa mengeluarkan pedang Iblis Langit, orang ini segera mengakui keberadaannya. Chunyewon penasaran dan saat dia ingin menanyakannya, Marayun mengatakan hal yang tidak terduga olehnya. "Tolong hukum aku karena tidak menunggu Lord Chunma muncul kembali. Hukum aku karena aku telah mengabaikan pesan dari para pendahuluku." Sebelum bersujud, Marayun teringat akan pesan yang telah diturunkan secara turun-temurun oleh para Guardian sebelumnya. "Ingat dan camkan ini baik-baik. Hari ketika Dewa Iblis datang akan menjadi hari di mana Ordo Iblis Langit akan bangkit kembali." Itu adalah pesan yang diturunkan secara turun-temurun oleh para Great Guardian dari masa lalu. Great Guardian sebelumnya juga berpesan seperti itu padanya, tapi pesan itu hanya disimpan dalam hatinya selama lebih dari 30 tahun. Tidak ada yang tahu tentang pesan ini selain para Great Guardian dan beberapa klan tingkat tinggi lainnya. Marayun memandang Chunyewon yang sedang berdiri di depannya. Bisa dikatakan Marayun adalah pendekar terkuat di zaman ini, karena tidak banyak yang telah mencapai tingkat Supreme Master tahap akhir. Selama ini tidak ada yang pernah mengalahkannya, tapi Chunyewon mengalahkannya terlalu cepat dan mudah. Dia pun teringat pesan yang ditinggalkan oleh Guardian sebelumnya.
Great Guardian dan Chunma kedua memiliki sebuah kesamaan. Great Guardian dan Chunma kedua mampu menggunakan jurus Langkah Dewa Angin. Langkah Dewa Angin adalah jurus ringan tubuh terbaik dalam Sky Demon Order. Dan jurus itu hanya diturunkan secara turun-temurun kepada para Great Guardian. Tidak ada yang mampu melakukannya selain Great Guardian. Tapi Marayun baru saja menyaksikan orang di hadapannya ini menggunakan Langkah Dewa Angin. Padahal dia bukan Great Guardian. Ku dengar Chunma kedua tahu sebagian besar seni bela diri yang ada di sekte. Ternyata legenda itu benar. Bahkan pada masa pemerintahan Chun Ye-won, hanya Chun Ye-won dan Great Guardian yang tahu jurus Langkah Dewa Angin. Lalu Chun Ye-won berjalan menjauh dari restoran yang terbakar. Setelah berjalan cukup jauh, Chun Ye-won berhenti dan berkata, "Marayun, kemarilah. Yang lainnya, bantu mereka yang sedang membersihkan jejak di restoran." Lalu Go Wang-hyun, Lee Jong-hwa, dan Red Guardian pergi ke tempat restoran dan membantu yang lainnya. Sedangkan Marayun masih tetap bersujud di tanah. Marayun, sudahlah, abaikan formalitas yang tidak dibutuhkan itu. Saat ini Chun Ye-won benar-benar sedang penasaran tentang apa yang dikatakan Marayun dan bagaimana dia dapat mengenalinya. Padahal semua anggota klan, bahkan keluarga Chun, tidak dapat mengenalinya. Siapa yang dapat percaya bahwa Chunma kedua yang telah menghilang 1000 tahun yang lalu telah kembali? Setelah mendengar kata-kata Chun Ye-won itu, Marayun mendekati Chun Ye-won dan berlutut. Lalu Chun Ye-won bertanya, "Bagaimana kau bisa mengetahui bahwa aku adalah Chunma?" "Maafkan aku, Chunma. Aku terlalu bodoh. Aku tidak langsung mengenali Anda." "Ah, udahlah, santai aja." Marayun mengambil nafas sejenak, lalu melanjutkan kata-katanya. "Keluarga Great Guardian membagikan rahasia para Lord sebagai Guardian dan pemegang ketertiban dalam sekte." "Iya, aku tahu itu. Itu memang terjadi pada zaman Maraking juga. Great Guardian pada zaman Chun Ye-won. Dia adalah bayangan bagi Lord, atau bisa disebut alter ego sang Lord. 1000 tahun yang lalu, setelah Chunma menghilang secara tiba-tiba, sekte iblis berada dalam kekacauan. Itu adalah hal yang wajar terjadi secara alamiah. Lord menghilang, hal seperti itu pasti terjadi. Kebingungan memuncak di mana-mana. Chun Ye-won menjadi berat karena mendengar berita ini. Di seluruh sekte iblis dan di tempat-tempat lainnya, bahkan di seluruh Jianghu, digeledah untuk menemukan Chunma. Bertahun-tahun itu dilakukan, tapi tidak pernah ada yang berhasil menemukan apapun. Lord of the Cold yang telah berhasil menciptakan era terbaik bagi Sky Demon Order sejak Chunma pertama menghilang. Hal itu membuat seluruh anggota sekte tidak bisa berhenti khawatir dan menangis. Tapi di balik itu ada versi lainnya, dan ini adalah rahasia yang terus diwarisi oleh setiap Great Guardian dari masa ke masa sebagai informasi. Setelah menghilangnya sang Chunma, Seong Mu-chun yang adalah seorang pendekar sekte membuat sebuah ramalan. Seong Mu-chun? Mendengar nama Seong Mu-chun, Chun Ye-won mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Namun Marayun melanjutkan kata-katanya. "Iya, orang yang meramalkan itu bernama Seong Mu-chun.
Yang saya tahu adalah bahwa dia adalah orang yang berbakat. Saya dengar Seong Muchun adalah seseorang dari provinsi Liaoning yang diangkat sebagai murid Sang Chunma. Aku mengangkatnya sebagai murid. Chun Yewon tidak ingat dia pernah mengangkat murid dari provinsi Liaoning. Mata Chun Yewon merenung sejenak memikirkan siapa sebenarnya orang ini. Seong Muchun, Seong Muchun, Seong Muchun. Apakah itu Chun Musyong? Chun Musyong adalah keturunannya yang datang dari masa depan dan menyuntikkan nano ke dalam tubuhnya. Sepertinya dia telah menyamar dengan membalik namanya. Dia tidak dapat kembali ke zamannya dan Chun Yewon telah menyelamatkannya dari sergapan Tem Petrol yang datang untuk menangkapnya. Dan bahkan dia telah mengajarinya seni bela diri. Jadi setelah aku menghilang, dia menetap di sekte iblis. Tadinya Chun Yewon mengira bahwa Chun Musyong kembali ke zamannya setelah dia menghilang, tapi ternyata tidak. Jadi, dia membuat sebuah ramalan. Benar, Tuan. Sebenarnya Chun Musyong tidak ingin mengatakan bahwa dia berasal dari masa depan. Tapi dia ingin mengatakan kepada para anggota sekte iblis di zaman itu dan mengatakan ini adalah sebuah ramalan. Apa yang dia ramalkan? Dia mengatakan bahwa Chunma telah mencapai pencerahan setelah melawan seseorang dan pergi ke alam surga. Dan setelah 1000 tahun berlalu, dia akan kembali. Mendengar itu, mata Chun Yewon menyipit. Walaupun keturunannya itu berasal dari masa depan, tapi sumbu waktu terus berubah. Jadi, dipertanyakan, bagaimana dia dapat menemukan keberadaan Chun Yewon? Dari mana dia tahu Chun Yewon pindah ke masa 1000 tahun kemudian? Lalu, Chun Yewon teringat sesuatu. Chun Musyong memiliki pelacak. Pelacak yang terbuat dari logam gadolinium yang terbuat dari chip nano. Dan itu ada di dalam tubuh Chun Yewon. Untuk dapat menemukan di mana Chun Yewon berada, Chun Musyong pasti menggunakan radar. Tapi lokasi keberadaan Chun Yewon adalah 1000 tahun ke masa depan. Jadi dia pasti kebingungan saat itu. Menyadari hal itu, Chun Yewon merasa Chun Musyong telah melakukan sesuatu yang baik. Tidak mungkin Chun Musyong mengatakan bahwa Chun Yewon pergi ke masa depan. Jelas tidak akan ada yang percaya. Jadi dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah ramalan. Jadi dia coba berbicara dengan cara yang dapat dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. Jadi hanya kau dan Lord Chun Wujin yang tahu tentang hal ini. Iya, Tuan Chunma. Great Guardian Marakim yang sangat percaya akan ramalan itu memberitahukannya kepada generasi-generasi berikutnya. Akhirnya sampai pada Marayun, Great Guardian di zaman ini. Dia tahu tentang Chun Yewon, keterampilannya, bahkan penampilannya. Jadi dia bisa mengidentifikasi Chun Yewon saat dia melihatnya mengendalikan pedang udara dan mampu menggunakan frame key yang jauh lebih kuat daripada Left Guardian. Maafkan aku karena tidak segera mengenali Anda, Tuan Chunma. Mungkin jika Chun Yewon tidak memakai jas yang sedang dipakainya saat ini dan juga potongan rambutnya tidak seperti ini, mungkin Marayun akan segera mengenali Chun Yewon. Chun Yewon merasa terharu dan berkata, sudahlah. Meskipun kau berasal dari generasi ke generasi, kalian tetap setia padaku dan tidak pernah melupakanku. Apakah kau pikir aku akan menghukummu karena hal sepele seperti itu? Tuan Chunma. Marayun terharu mendengar kata-kata Chun Yewon itu dan menundukkan kepalanya. Baginya,
Ini merupakan suatu kehormatan diberikan kata-kata yang lembut seperti itu oleh Chunma yang telah datang di zaman ini. Marayun meminta maaf dengan memukul kepalanya cukup keras sampai memecahkan topengnya. Aku benar-benar berdosa. Aku telah melupakan pesan para guardian yang telah diturunkan secara turun-temurun. Kau ini kenapa sih? Masih saja membicarakan hal itu. Sudahlah, santai saja. Aku benar-benar telah menduga bahwa Chunma telah menyeberang ke alam suci. Anggota Ordo Iblis Langit menggunakan kata-kata alam suci ketika pemimpin mereka mati. Bagi mereka, alam suci adalah tempat yang akan dikunjungi setelah kematian. Chun Mushong memang mengatakan bahwa Chun Yewon akan kembali dalam 1000 tahun kemudian. Tapi Chun Mushong tidak pernah mengatakan kapan saat yang tepat Chun Yewon kembali. Tahun berapa Chun Yewon akan muncul lagi? Itu tidak dikatakannya. Mengapa kau berpikir bahwa aku sudah mati? Itu karena ada ditemukan sisa-sisa dari peninggalan Chunma yang ditemukan oleh Chun Wokyung, adik laki-laki Lord Chun Wujin. Alis Chun Yewon terangkat. Jadi, kau telah ditipu olehnya. Marayun membenturkan lagi kepalanya ke tanah. Saya menyesal. Maafkan aku, Chunma. Ceritakan padaku secara detail apa yang sebenarnya terjadi.